Halo, shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kakak Titin, Chelsea, Kakak Musa percaya kita semua ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita duduk yang manis, tidak ada lagi yang baku ganggu. Kita akan mulai ibadah kita. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hari ini Tuhan kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Kami mau Tuhan memimpin kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya ibadah kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami minta pimpinan-Mu bagi adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Engkau menjamah dan melawat mereka, begitu dengan kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah
setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau baik Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 kami bersyukur. Kami bersyukur. Besar setiamu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, lebih sungguh-sungguh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku mari adik-adik angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, memuji meninggikan nama-Mu, karena kami tahu kasih-Mu sangat besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan mengangkat puji-pujian bagi-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang sudah menyembah Kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Sekali lagi setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita akan pujian lagi, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Sekali lagi Yesus. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapus, sekali lagi. Dosa dihapuskan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik, semua lipat tangan. Kita akan pujian lebih sungguh-sungguh. Katakan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar
Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita akan satu di dalam doa. Jadi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami tanah hati yang subur, telinga seorang murid, agar benih firman yang ditaburkan boleh tertanam di hati kami masing-masing, di hati adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga biar Tuhan kebenaran-Mu saja yang dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 21. Yuk semua ambil Alkitabnya ya. Yang belum bawa Alkitabnya atau yang tadinya pakai HP, boleh ambil Alkitabnya mamanya dulu atau Alkitabnya papanya, nggak apa-apa. Kalau sudah dapat, adik-adik boleh duduk manis lagi supaya kita bisa baca firman Tuhan sama-sama ya. Kakak ulangi firman Tuhan hari ini dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Kitab Yohanes ada di Perjanjian Baru ya. Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 kita baca bersama-sama. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata,
bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Firman Tuhan sampai di situ pembacaannya. Nah, adik-adik, judul cerita hari ini Allahku Maha Pengampun, ya. Jadi judul cerita firman Tuhan hari ini Allahku Maha Pengampun. Dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Adik-adik yang dapat tugas sekolah yang mau ditulis di buku, boleh tulis ulang ya. Judul firman Tuhan hari ini Allahku Maha Pengampun. Nats Alkitabnya dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 20. Ya. Nah, yang kita mau pelajari hari ini yaitu Allah mengampuni dosa manusia karena kasih dan kesabarannya. Ayo sama-sama ulang. Allah mengampuni dosa manusia karena kasih dan kesabarannya. Iya. Jadi Tuhan mengampuni dosa manusia bukan karena manusia baik, bukan karena manusia melakukan apa yang baik ya, yang sopan atau apa, tetapi karena kasih Tuhan dan karena kesabaran Tuhan. Maka Tuhan mau mengampuni kita. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya. Adik-adik yang pernah ke bioskop atau pernah ke taman hiburan atau pernah ke waterboom atau ke waterpark. Nah, adik-adik kakak mau tanya, kalau mau masuk adik-adik harus punya apa? Ayo. Iya, harus punya tiket atau karcis. Nah, tiketnya itu digunakan supaya kita bisa masuk ke tempat yang kita inginkan. Nah, tiketnya itu kita apa? Kita beli atau kita dikasih? Kita beli. Nah, jadi tiket atau karcis supaya kita bisa masuk ke dalam tempat bermain itu kita beli. Jadi ada harga yang harus kita bayar. Pakai uang, ya, pakai uang kita bayar, dapat karcis. Sudah dapat karcis, baru kita bisa masuk. Tetapi surga tidak seperti bioskop, tidak seperti waterboom, tidak seperti waterpark. Kalau ke surga kita tidak punya tiket, dan kita juga tidak bisa beli tiketnya, tidak ada yang jual. Kenapa? Ayo, karena hanya ada satu jalan untuk ke surga. Nah, tadi di firman Tuhan yang sudah kita baca itu adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Jadi Nikodemus ini adalah seorang ahli Farisi atau ahli Taurat. Adik-adik tahu tidak apa itu ahli Farisi atau ahli Taurat? Iya, ahli Taurat atau ahli Farisi itu adalah orang yang belajar tentang hukum Taurat, orang yang belajar tentang Taurat. Jadi dia pelajari segalanya tentang hukum Taurat. Nah, adik-adik, Nikodemus itu adalah seorang ahli Taurat. Bahkan di ayat 10 Tuhan katakan bahwa Nikodemus itu adalah pengajar Israel. Jadi dia bukan hanya belajar hukum Taurat, tapi dia juga sudah mengajar, dia sudah mengajarkan. Nah, apakah kalau kita sudah mengerti tentang Taurat, kita sudah belajar tentang Taurat, bahkan kita sudah melakukan Taurat, apakah itu sudah menjadi jaminan kita bisa ke surga? Tidak. Buktinya Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya bagaimana mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, adik-adik, seorang ahli Taurat seperti Nikodemus itu belum pasti bisa masuk ke surga. Nah, lalu mungkin adik-adik bertanya, lalu bagaimana dong Kak? Kalau sudah belajar firman Tuhan, sudah lakukan firman Tuhan, kok belum pasti masuk surga? Iya, karena di ayat 16, ayo adik-adik lihat lagi, Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan bilang apa di situ? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu surga.
kematian yang kekal itu neraka. Jadi caranya supaya kita bisa ke surga yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Karena kita percaya sama Tuhan Yesus, maka Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Nah, adik-adik, semua perbuatan baik kita, semua usaha kita yang baik-baik, mungkin kita suka tolong orang, mungkin kita bicaranya sopan, lemah lembut, mungkin kita banyak bantu orang, mungkin kita hormat sama orang tua, tapi kalau kita tidak percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak bisa ke surga. Karena firman Tuhan bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk kakak Titin, termasuk adik-adik, termasuk mama papa, semuanya dunia ini, semua yang ada di dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak Tuhan Yesus. Nah, minggu lalu kita baru memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Jumatnya kita peringati Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah mati. Jadi Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus disalibkan, lalu dia mati, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke surga untuk menyediakan rumah buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi caranya mau masuk surga hanya satu, percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ingat tidak cerita tentang Adam dan Hawa? Pasti tahu dong, Adam dan Hawa itu manusia yang pertama kali diciptakan Tuhan, dan Tuhan beri mereka tempat tinggal di Taman Eden. Taman Eden itu gimana? Enak atau tidak? Enak. Semuanya sudah Tuhan sediakan, semuanya sudah Tuhan siapkan. Adam dan Hawa tinggal apa? Tinggal menikmati saja. Tapi ada satu perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, yaitu semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali satu, yaitu buah dari pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan hanya minta satu itu, tapi Adam dan Hawa tidak taat. Apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Mereka malah makan. Lalu mereka jatuh dalam dosa. Karena mereka tidak taat dan melanggar perintah Tuhan, akhirnya mereka disuruh keluar dari Taman Eden. Setelah keluar dari Taman Eden, mereka hidupnya susah. Mereka harus kerja keras supaya bisa makan. Belum lagi mereka akhirnya punya anak. Wah, Bapak Adam itu setengah mati dia untuk memberi kehidupan buat anaknya, buat ibu Hawa, karena mereka sudah keluar dari Taman Eden hanya karena mereka tidak taat. Nah, adik-adik, sejak Adam dan Hawa, kita juga akhirnya, karena kita keturunan Adam dan Hawa, akhirnya kita kena juga upah dari dosa itu, dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Makanya Bapa dari surga mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus kita, sehingga kita bisa punya harapan untuk kembali kepada kehidupan yang kekal, yaitu surga, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar bagaimana kasih Tuhan itu sangat besar. Nah, mungkin hari ini kita lakukan kesalahan, ya, kita lakukan 10 kesalahan. Nah, mau tidur malam, minta ampun sama Tuhan, percaya sama Tuhan Yesus sudah ampuni kita. Besoknya kita bangun, jangan lagi kita bilang, bikin lagi deh, kan nanti malam minta ampun. Nah, itu namanya dia main-main, dia tidak sungguh-sungguh. Hari ini lakukan 10 kesalahan, besok 20. Karena pikir apa? Nanti kan tinggal minta ampun. Adik-adik gak boleh seperti itu ya. Kita harus jadi anak-anak yang
yang taat. Kita lakukan kesalahan, nggak apa-apa, tapi jangan kita ulangi lagi, karena Tuhan Yesus punya kasih dan kesabaran buat kita. Tapi tanda kita mengasihi Tuhan, kita tidak mau ulang-ulang dosanya kita, ulang-ulang kesalahannya kita. Oke adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana kasih Tuhan itu sangat besar buat kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa. Amin adik-adik. Oke, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik semua yang ada di rumah, walaupun sedang wabah virus corona, tetapi walaupun kita juga hanya di rumah saja, tetapi biar di rumah juga kita tetap bisa melakukan firman Tuhan, patuh sama orang tua, hormat sama orang tua, ya. Oke adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Kita akan tutup firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, ya. Ayo adik-adik, Alkitabnya boleh ditutup. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan angkat satu pujian sebelum kita menutup ibadah kita. Ayo semua adik-adik lipat tangan, matanya boleh ditutup, kita angkat pujian. Oke adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu kasih dan kesabarannya sangat besar buat kita. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, yang sama-sama kita pelajari, itu boleh tertanam di hati kita masing-masing, di hati adik-adik, dan kita bisa lakukan setiap hari. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian, ku bersyukur buat kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulyalah kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sama-sama ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulyalah kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulyalah kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berkenan mengajari kami Tuhan tentang kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, untuk kesabaran Tuhan yang sangat besar buat kami, sehingga kami boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya tangan-Mu sendiri yang memberkati adik-adik yang Kau kasihi di rumah mereka masing-masing Tuhan. Dan begitu juga dengan kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat berjumpa minggu depan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu online berikutnya.